Welcome back guys setelah kurang lebih 40 hari yang luar biasa ya Bayu ya. Betul. Maaf juga kalau suara kita berdua agak kurang-kurang. Lagi kurang fit. Betul, tapi understandable ya Bay ya. Betul. Dengan jam tidur yang kurang banget. Gue berasa semuanya rada kebolak-balik sih. Setuju. Jadi kayak 1-2 hari setelah final juga masih agak lumayan bingung. Tapi sebelum gue lebih jauh, teman-teman, hari ini gue sama salah satu sohib gue juga yang sangat trustable ya, terutama di dunia jersey-jerseyan. Salah satu orang yang paling gue percaya untuk banyak hal, terutama di tadi ya jersey dan fashion, terutama di bola. Kita mau perkenalkan dulu nih, langsung aja nama lengkap, kesibukannya sekarang gimana, sama tanggal lahir tahun lahir kali. Aduh. Biar Sampai tahun lahir ya. siapa tahu kan, mungkin ini kan mumpung masih sendiri ya, Pak ya. Iya, kebetulan nih. Nah, lumayan. Ayo gimana? Silahkan. Ya mungkin belum ya, buat yang belum kenal, nama gue Muhammad Bayu. Gue adalah founder dari Goal Market. Jadi mungkin kalian tahu gue dari taunya Goal Market ya. Gue founder dari Goal Market. Gue lahir ya tahun 2000. Jadi ya mungkin sedikit cerita dikit ya Nol ya. Boleh dong. Goal langsung. Market. Gue mulai Goal Market itu di tahun 2020. Jadi itu pas awal COVID banget, kita bener-bener nggak bisa kemana-mana ya, lockdown di mana-mana. Jadi ceritanya pas itu gue lagi ujian tuh, gue buat semester 2, lagi UAS, matkul terakhir. Terus as simple as gue mikir kayak ini COVID nih, gue nggak bisa kemana-mana. Liburan sih liburan ya. Cuma ngapain gitu loh. Ya. Sorry nih, lu kuliahnya di mana nih dulu, Bro? Gue kuliah di UI. UI. FUI manajemen, gue ambil manajemen. Jadi emang sebenarnya udah punya interest di entrepreneurship lah. Ya. Gitu. Nah, terus ya itu karena kepikiran gabut nih ngapain ya pas liburan. Sebenarnya ide awalnya itu udah ada dari permasalahan. Permasalahannya bokap gue itu punya koleksi jersey. Oke. FYI backgroundnya mungkin agak mundur sedikit ya. Boleh. Nah, ini yang seru nih. Agak mundur sedikit. Jadi gue ini fans Liverpool. Oke. Kebawa dari bokap gue. Bokap gue itu fans Liverpool dan dulu juga lumayan aktif di Big Reds lah. Kita tahu lah Big Reds ya. Oh, berarti bokap lu tergabung ya? Sekarang mungkin udah nggak terlalu aktif. Okay. Cuma pas kalau nggak salah tuh Big Reds kan berdiri menjelang 2000 ya. 2000 ya. Tapi masih maksud kenal pentolan-pentolan lah harusnya ya. Iya, ada istilahnya old crack. Oke. Jadi old crack. Ya gue nggak tahu itu masuk pendiri awal atau gimana. Cuman pas 2000-an awal, jadi bokap gue tuh punya restoran di Setiabudi. Oke. Jadi tempat non-barnya, Pak. Oh, oke. Malah tempat ngumpulnya ya. Iya, makanya kenal Om Iman juga gue. Oh iya. Iya. Iman. Waduh, Om Iman tuh betul, sangat rajin tuh. Legend banget gila. Jadi ya itulah. Nah, gue juga kebawa jadi fans Liverpool. Oke. Nah, walaupun gue suka bola, gue itu nggak langsung suka jersey. Oke. Jadi walaupun gue tahu ya, bokap gue punya banyak jersey, itu gue belum ada interest kayak kenapa sih ini harus disukain gitu loh. Gue suka main bola iya, cuman jersey biasa aja. Nah, konteksnya pas 2020 itu nyokap gue udah gini, for konteks, bokap gue emang koleksi jersey. Cuma saking banyaknya dan di itu bukan tipe yang rapi Nol. Oke, berarti numpuk aja gitu. Numpuk di lemari aja, ya. Bener. Nah, apalagi jersey ya, maksudnya apalagi bersih ya jersey. kalau berantakan gitu. Cuman ya. ini Pak, maksud gue kayak misalnya Om Iman deh, gue yakin rapi. koleksi rapi gitu. Iya, Nah kalau bokap gue itu mungkin nggak keurus lah, udah saking banyak. Itu nameset pada nempel nggak tuh? Ada yang Ada, nempel, pasti Pak. ada ya, karena panas, itu pengap cerita ya kan. klasik tiap kolektor sih kayak. Jadi gara-gara itu nyokap gue nggak suka, simpelnya nyuruh gue jualin. Dari situlah akhirnya gue punya ide untuk ya bikin platform untuk jualin jersey bokap gue via Goal Market itu. Terus ketemu Culture Kit yang emang menyuarakan itu ya. Pas banget. Iya, lu berarti Culture Kit dari bulan apa sih sebenarnya? Waktu itu gue tuh ajak lo ketemu, gue inget banget, Sensi, Starbucks. Tapi itu udah 2021. 21 kan? Oh, betul. 21 atau 22 lah, 22 awal harusnya. Kalau nggak 21 akhir, 22 awal. Dan di situ memang waktu itu Bayu tuh potongannya masih lebih muda lagi guys. Kayak anak baru pulang kuliah, terus mau main tenis, gue inget banget. Gue main tenis, ya kan? Kebetulan. Dan waktu itu gue juga dengernya memang sama ya ceritanya, kayak dari keluarga. At the end of the day, kita Agustus 2020 mulai, dan memang mungkin
zaman-zaman Covid tuh banyak mempertemukan kita nih. Betul. Ya banyak orang-orang kayak kita yang pas Covid itu baru mulai untuk bikin something yang ya puji Tuhan kita sampai detik ini masih jalan semua ya. Ya dan mungkin Bay, boleh cerita dikit gak sih kayak tadi kan lo nanya ke gua nih mulainya kapan? Kalau gua mulai 2020, tapi memang mulainya sama ya karena keresahan. Kalau lo mungkin karena koleksi bokap lo, kalau gua kan karena gue suka pakai. Kalau gue dari kecil gue suka bola, nggak langsung suka juga pastinya karena masih kecil ya nggak ngerti lah ya. Cuman baju kayak kan dulu kayak baju superhero ya sebenarnya. Bener ya. Oh keren nih baju Ronaldo, Zidane gitu. Tapi gua kan karena ngelihat orang tuh mix and match-nya kurang oke. Oke. Jadi kayak Ya, baju bola yang mahal dikiranya tuh baju murah. Oke. Nah, lu sendiri kan mungkin dengan bokap lu udah suka Liverpool kan berarti exposure-nya udah kayak oh ini yang bokap lu punya kan juga asli either way kan. Iya, iya. Udah pasti ori gitu. Nah, lu akhirnya bisa bener-bener terjun apakah karena berarti uangnya atau karena lu akhirnya ngerti oh ini memang keren nih. Memang maksudnya secara history atau secara value tuh worth buat di keep gitu. Ya kan pasti kan Bener. lu pelajari dulu dong. Iya, Karena kan lu iya, cuma iya, suka iya. bolanya nih. Bener. Walaupun lu pasti ngerti juga Bener, jersey ini tahun berapa ya kan. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi fun fact-nya seperti tadi gue bilang ya. Walaupun gue tahu selama bertahun-tahun bokap gue punya koleksi jersey banyak, Iya, iya. itu nggak ada interest sama sekali. Sama sekali ya. Tapi once gue udah mulai gue market nih, kan gue jadi makin belajar dong. Oh ini jersey as simple as Liverpool 97, 96. Oh Iya, ini iya. jersey Yang legend-legend banget England lah. gini-gini. Lama-lama suka pak. Emang suka. Gitu. Tapi bokap lu emang gak ada yang kayak, "Bay, ini kan lu udah agak gede nih. Lu boleh pakai gitu." Sebenarnya nggak ada secara Nggak ada langsung ya. Pribadi banget tuh, Om. Mungkin mau dikit ya. Iya, Nggak personal rela banget ya. Ya, nggak rela even buat anak gitu ya. Mungkin. Cuman lebih ke ini sih pak. Baik lagi ya gue belum ada interest banget kan. Sampai pada akhirnya interestnya itu muncul kayak wah keren juga ya. Keren pasti. Lagi Spes- vintage nih. Nah itu specifically 90s. 90s. Nah makanya sejak itu tuh tahun 2020 gue akhirnya punya goal sendiri untuk koleksi, yaitu koleksi jersey England. Oke. Jadi bukan Liverpool tapi England. Tapi timnas juga emang bokap dan lu sukanya Inggris ya? Iya kebetulan sama-sama suka Inggris. Inggris, oke. Cuman lebih ke pas itu momennya adalah gue ngejar Euro 2021. Oke. Oh Jadi- iya betul betul. Pas Iya. banget. Targetnya adalah koleksi jersey Inggris sebanyak-banyaknya sebelum Euro 2021. I see. Dan selain itu menurut gue entah kenapa ya, kalau misalnya kita expand horizonnya secara luas, menurut gue secara desain jersey England tuh lebih oke dibanding Liverpool. Overall ya. Oke, Maksudnya Liverpool 90s gue suka. Cuman ada masa-masa yang menurut gue agak kurang cocok lah. Ini kita Oke. pure bahas desain aja ya. Desain oke. Nah, Walaupun sedangkan- selera ya. Baik lagi selera Nah, gitu. Tapi gue ngerti Inggris 90-an vintage sampai 2000-an awal tuh memang one of the best ya. Ikonik lah ambronya Iconic. itu. Nah, terus lanjut. Nah, terus ya udah, akhirnya sejak itu satu mulai suka, mulai koleksi jersey England. Terus muncullah genre baru, yaitu Euro 96. Ya, Gitu. betul. Nah, terkait Euro 96, entah mengapa, baik lagi ya, personal taste aja. Menurut gue bisa mungkin berdebat ya. Arguably itu menurut gue turnamen dengan jersey yang nggak ada Nggak ada jeleknya Nggak ada jeleknya. sama sekali. Jadi maksud gue Kalau- gini deh, kalau lu bicara Kita sih belum nonton pastinya ya. Belum Lo aja nonton, belum lahir. belum Lo aja lahir. bahkan belum lahir. Belum lahir ya. Gue 3 tahun. Tapi gue Oke. juga mempelajari dan kalau dipikir-pikir iya sih. Apalagi banyak iconic moment juga yang Betul. ya terutama mungkin Inggris ya. Inggris, walaupun nggak juara. Iya, Harus memang nggak juara sih. Iya. Ini kalau by the way jersey yang lu pakai ini Ini sebenarnya nggak pernah dipakai. nggak main. pernah dipakai kan? Ini Tapi ini tuh away ya waktu itu. Third malah. Third. 88. Away-nya itu merah. Wah gila. Jadi home away dan 88. third itu home-nya kan putih, away-nya Oke, itu merah. Merah. Third-nya Ini biru thirdnya. muda. Nggak Berarti pernah ini. pakai. Tapi ini prismnya segala macam kayak Belanda juga ya walaupun Belanda kan Betul, Adidas ya. betul. Belanda tuh Oke, Adidas. 88 juga. 88 Iya, juara. iya, Jadi Belanda iya. 88 iya. juara, makanya Itu kan iconic juga sih. super ikonik. Nah, tapi ini England 88 third. 88 third. Nggak Jujur ya, pakai. jujur baru kali ini lihat langsung. Jujur ini salah satu favorit gue karena Baru kali ini lihat langsung. secara desain, secara warna oke, Iya, dan iya. emang jarang sih, lumayan rare lah. Bukan jarang sih, gue sekian banyak yang gue datengin event, sekian banyak yang gue bantu juga kayak gak ada. Lumayan, Atau lu lumayan pernah rare. ketemu orang yang pakai baju ini juga? Om Iman ya? Om Iman ada sih pasti. Om Iman ada. Om Iman pasti ada sih. Oke. Iya. Gokil. Emang lumayan rare sih. Ya terus lanjut ke tadi balik ke 96. Euro 96 berarti lu selain England yang iconic buat lu
Apa tuh? Ya mungkin top of mind Perancis ya, dengan talinya, terus Oke. jacquardnya itu salah satu fan favorite juga lah. Oke. Cuma maksud gue gini Pak, kalau kita let's say bicara iconic deh, Mhm. di 98 tuh banyak yang iconic. Banyak Piala Dunia ya. Terus apalagi deh, Japan Home yang flame-nya, Japan, Romania, Romania, ya keren-keren lah. Argen, Meksiko. Meksiko. Cuma maksudnya gue Betul, bicara win rate-nya deh. Menurut gue di Euro 96 tuh 16 pesertanya bener-bener semua bagus. Semua bagus-bagus Home and ya. away. Bagus semua. Oke. Kayak tadi deh England, France, terus Itali. kalau lu inget Italia dengan Nike-nya. Betul, itu keren banget sih. Nike Trainingnya aja baru, bagus banget. Trainingnya Trainingnya lebih bagus lagi sebenarnya. Nah itu kemarin gue undang tuh si Oke. kalau tahu Dreamberg Yang di top 5 lo ya? top 5. Oke. Nanti kita kesana ya. Oke, boleh, Oke. boleh ya. Terus. Ya jersey-jersey lain kayak misalnya Turki dengan Adidasnya, Ya itu keren banget sih. Portugal dengan brand Olimpiknya, 96 Olimpik ya. 96 Vigo pakai Vigo udah main kan ya? Vigo udah main Iya, tuh, Olimpik. 96. Jadi menurut gue bener-bener nggak ada miss sih. Oke, banyak cerita yang menarik dari sisi desain jersey Betul, terutama dari ya. pure dari desain. Oke, berarti apakah 96 itu jersey England favorit lo dan atau overall? Memang lo paling suka jersey itu? Iya Mungkin kalau dibilang top 3 lo, top 3 jersey lo? salah, iya pasti itu masuk Salah sih. satunya. Yang home, Yang dengan home. Nameset Gascoigne pasti. Ya, itu udah jelas ya dengan kelakuan dia ya. Betul, itu Oke. iconic lah. Jadi menurut gue itu sweet spot juga sih. Maksudnya selain let's say kita bicara Euro 96, secara tahun itu menurut gue sweet spot in terms of design. Oke. Ya mungkin ya kalau lu bicara let's say Arsenal, 96 juga oke. Ya, design wise Full memang di design wise. tahun-tahun itu sangat-sangat bagus. Oke. Berarti apakah gini, Bay? Lu kan gimana pun Gold Market ini kan adalah seller. Betul. Nah, kita mungkin ke sisi itu dikit ya. Ya. Kan sekarang bukan sekarang sih, mungkin dalam 5 tahun terakhir semenjak lu bikin itu juga tiba-tiba menjamur sekali nih. Betul. Jadi banyak juga yang bahkan udah tadinya buyer jadi seller. Ya. Mirip-mirip kartu Pokemon sama kartu TCG sekarang lah. Oke. Ya. Nah, kalau lu melihat apakah koleksi lu itu lu berani bilang salah satu yang cukup terdepan? Karena kan baik lagi nih, kualitas, kuantitas itu kan semua tergantung ya. Kalau gue sih ngeliat barang kebanyakan pusing. Betul. Gue kayak misalnya kalau event, gue ngeliat barang terlalu banyak sampai 3 rak gitu kan, mau ngeliat juga gimana, apalagi rebut-rebutan. Nah tapi ini kan lu punya barang memang bagus-bagus. Gue kadang mikir kayak kalau gue jadi seller mungkin gue bawa 100 aja, tapi yang paling bagus. Ya. Yang harganya juga mungkin gue lihat ada range-nya, tapi tetap ya design wise gue suka. Benar. Nah kalau dari lu sendiri, apakah lu berani bilang Gold Market ini punya taste yang cukup oke lah? Atau kalau ada yang lain mungkin lu bisa mungkin spill the name. Oke. Iya, sebenarnya kita perlu appreciate juga ya perkembangan dari community ini. Yes, pastinya. Maksudnya dari 2020 sampai sekarang tuh udah menurut gue gila sih. Gila, terlalu cepet sih bahkan. Cepet banget. Iya. Tapi ya gimana Indonesia? Ya. Indonesia tuh Opportunis semua. bener tuh. Dan wajar. Iya, maksudnya lebih ke ini sih Pak. Indonesia tuh gila-gila gitu loh. Iya. Maksudnya kita perlu appreciate community di sini yang menurut gue kayaknya kita cukup respected deh di Iya. luar. Kayak misalnya Gibol semua sih di sini. kita gibol banget Pak. Iya. Cuman maksudnya yang kalau misal spesifik jersey ya, bahkan ya ada komunitas yang main bola pakai jersey vintage, jersey klasik, Dan original, itu gila sih. Gue tuh belum sampai rela Enggak sih, itu. gue gak akan takut rela sih. rusak gitu loh. Gue kayaknya nggak akan rela kalau gue. Iya, cuman tuh gokil banget Iya, Pak. betul. Dan itu full kit. Iya, full kit sampai kaos Celana kaki. juga, kaos Betul, kaki sampai juga. celana. Ya. Kalau dulu ada istilahnya full kit wanker tuh, maksudnya Ada, pernah nge-tag gue juga iya, soalnya. itu. Nah, cuma maksud gue segila itu gitu sampai kalau nggak salah sempat ada ya komunitas itu dress code-nya adalah UCL 98, 99. 99. Ya, MU ya, Bayern. MU, betul. Itu gokil banget. Itu holy grail, man. Itu holy grail Pak. Iya. Itu jersey pasti sekarang udah mahal banget. Iya. Mereka full kit, makanya kita perlu appreciate itu satu. Iya. Kedua baik lagi kalau misalnya dari koleksi ya, mungkin yang specifically Gold Market Iya, untuk iya. dijual. Sebenarnya ada dua sisi ya kalau misalnya bicara terkait itu. Pertama ya pasti gue berusaha untuk mengcurate based on sebenarnya dua hal juga ya. Ya satu taste dan juga kita nyocokin ke market juga. Oke, demand lah ya. Demandnya betul, market ini sukanya seperti apa sih gitu. Jadi mainly bermain di dua itu sih. Ya harus lah ya gimana pun ya. Tapi kalau untuk koleksi kan maksudnya gimana pun gue juga pertama tuh ter-attract ke lo karena memang kita ngomongin sosial media nih. Jadi
Gue merasa banyak banget seller yang secara offline tuh luar biasa bagus juga. Iya. Tapi presence di online-nya tidak senendang lu nih. Nah, Oke. itu juga yang menurut gue jadi nilai lebih, Bay. Oke. Karena gimana pun orang sekarang kan, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Tapi pasti pertama kenal harus dari sisi sosial media yang setiap hari kita lihat. Oke. Ya dong. Iya. Makanya kenapa gue bisa approach tuh kan karena gue DM nih. Iya. Ini Gold Market boleh ketemu dan lain, ternyata cocok sama Bayu juga, sampai sekarang temenan. Dan ya gue lihat setiap event yang kalian ikut juga kalian konsisten. Event kemarin, jadi Bayu ini membantu salah satu event Nobar Culture Kit Iya. waktu Inggris Argentina. Walaupun kalah Inggris. Walaupun Inggris kalah ya, gue sih dukung Argen, Pak. Walaupun pengen Inggris menang juga biar seru ya. Tapi Gold Market jadi salah satu vendor yang bantu kita. Dan memang teman-teman gue yang datang sendiri memang bilang koleksi lu tuh keren. Ada tuh yang beli Bellingham. Oh, itu kan teman lu. Itu teman gue ya. Thank you. Terus ada juga teman gue yang ngeliat-liat kayak sempet bener-bener kepikiran dia mau beli Haaland. Oh iya. Cuman memang istrinya yang nggak ngasih, Pak. Oke. Jadi Oke. again kan demand itu juga perlu ya. Betul. Maksudnya demand itu sangat penting gitu. Betul. Karena nggak bisa juga mungkin Bayu ngerasa 96 terus berharap semua orang ngerti 96 yang paling Exactly. bagus. Ya kan. Nah, cuman balik ke sosmed, sosial media ini tuh apa ya, buat gue tuh kan nggak terhindarkan sekarang, Bay. Gue juga mau tanya sedikit tentang activation lo nih. Jadi Oke. World Cup 2026 ada satu aktivasi menarik dari Gold Market. Thank you juga Culture Kit menjadi penutupnya nih. Itu dia. Kayak keren banget sih, gue ngerasa jadi kayak keren juga gue nih. Save the best for the last. Bener, karena berapa 50 ya? 50. 50 Pas. postingan, 50 orang yang ditanya tentang 5 jersey favorit di Piala Dunia 2026. Nah, gue mau nanya langsung aja, top 5 lu apa pribadi nih, personal dari Bayu Gold Market? Karena lu kan nanya sekian banyak orang, kita nggak tahu favorit lu apa. Terus gimana ceritanya lu menghubungkan semua orang-orang itu? Karena ada yang dari Italia, Korea, Indonesia mungkin oke lah. Itu pun Indonesia keren-keren orangnya. Makanya gue tersanjung sebagai pihak terakhir gitu. Ada penyanyi kan, kayak ada si siapa? Yang nyanyi. Bilal Nerjaya. Iya, kayak Adikara. Bilal Adikara, betul. Kayak Adikara gue suka banget. Terus sama satu tuh, sosok influencer atau KOL perempuan yang suka Arsenal, Iya. si Yunjung ya. Iya. Itu kayak gue suka banget. Ternyata dia sebelum gue kan, Iya. dia 48 or 49 gitu. Benar. Jadi langsung aja spill. Kasih tahu rahasianya, lu bisa terkoneksi sama semua orang-orang itu. Tapi top 5 lu dulu. Top 5 jersey Piala Dunia 2026 versi Gold Market. Oke. Top 5 jujur gue belum mikir sih. Belum mikir, langsung aja deh 5 apa, Bay? Nggak usah alasan, langsung aja 5. Langsung top Iya. main aja ya. Jerman home, Jerman home, wajar. terus Curaçao. Curaçao, gokil. Curaçao away ya. Curaçao away, terus France away, France away, oke. Tosca ya. terus Belgium away, Itu juga gokil banget sebenarnya. Japan away. Itu Japan away ya? penutup sih. Oke. Yang nomor 1. Jepang away kayaknya juara gak sih kalau Juara dilihat sih, dari 50 kayaknya paling Dan banyak ya. untung kepake loh. Betul. Kita pertandingan terakhir loh. Betul. lawan Brazil. Karena biasa memang Jepang kebanyakan pakainya home aja ya. Betul. Jarang kepake away-nya dan banyak ya yang kayak gitu ya. Even Curaçao away Nggak kepake. Nggak Betul, sempet. betul, Itu betul. salah satu. Yang gue senang banget kepake tuh Belgia away, Itu cakep sih. Jepang away, sama Argentina away kepake 2 kali juga gue seneng. Karena itu lumayan grow. Karena gimana pun kan kayak jersey bakal grow kalau prestasinya juga oke ya. Betul. Ya kayak Norway lah. Norway kan kayak di awal mungkin Norway juga ya ya. biasa-biasa ya, home ya. Kayak cuman keren aja. Tapi momentum sih kemarin. Momentum, betul. Dan makanya harganya juga luar biasa. Karena supply-nya nggak sebanyak demand-nya kan. Betul. Ya, Even Nike juga ngakuin kalau mereka nggak expect Pastinya. besar itu Ya, demandnya. betul. Karena kan ada juga peluang mungkin kemarin mereka nggak lolos grup stage ya. Betul, Walaupun kemungkinan. betul, ya. karena ini adalah turnamen pertama mereka Sejak 98. sejak 98. Jadi kayak emang udah jauh banget. Iya. Ya, jadi oke, Bay. Ceritain yang ini yang gue paling kepo. Itu orangnya tuh keren-keren banget gitu. Bukan orang-orangnya. Bahkan gue lihat kayak ada model Italia atau model luar. Presenter. Yang kayak gue, ini siapa gitu. Gue juga nggak tahu. Oke. Tapi gue lihat followersnya dan engagement itu bagus. Oke. Nah, gimana ceritanya, Bay? Gimana cara lo mengconnect itu satu-satu? Prosesnya gimana? Iya, jadi mungkin ide awal dulu ya bro ya. Jadi ide awalnya adalah oke ini World Cup. Gold Market itu harus ada campaign untuk ya activation lah seperti kata lo tadi untuk ya memanfaatkan momentum dari World Cup ini. Apa sih gitu loh. Nah gue mikir dong apa yang benar-benar related dan spesifik ke jersey gitu. Ya akhirnya muncul ide top 5 tadi. Tapi dengan yang ngundang orang-orang. Gimana cara gue bisa engage dengan community Iya. gitu loh. Jadi
biar secara langsung dan nggak langsung Gol Market juga bisa lebih dikenal lah. Betul, Baik di betul. Indonesia maupun Buat di worldwide luar. juga. Karena lu jualan juga bisa banget. Betul. Ke luar negeri dan banyak ya Wah. harusnya Bay ya. Lumayan. Lumayan ya. Ya, betul. Nah, terus ya intinya beberapa hari sebelum World Cup itu ya gue mulai shortlist dong. Ya pastinya nama kalau di Indonesia yang salah satu yang pertama kan Mas Fajar juga. Iya, iya. Nah, gue mikir nih gimana caranya biar kick off-nya gong lah. Akhirnya gue coba DM tuh former Nike designer si Drake yang terkenalnya iconic desain jersey Nike football di era 90s tuh. Iya, iya. Salah satunya Arsenal yang Arsenal. 94 gitu-gitu. Betul. Dan kebetulan dia ya balas dan dia friendly banget orangnya. Jadi kita yang ngobrol-ngobrol. Ini orang Inggris ya? Orang US. Orang US, Iya, oke. orang US. Karena Nike langsung ya? Nike langsung. Oke. Orang US dan paralel juga gue sebenarnya kontak banyak orang lah, baik itu dari Indonesia maupun kolektor-kolektor luar. Kan kayak yang lu tahu orang-orang ya kolektor kan juga punya akunnya sendiri Betul. untuk koleksi gitu. Nah, itu gue kontakin. Ada yang dari UK, Europe dan lain-lain lah banyak. Nah, terus dan sebenarnya fun fact banyak juga yang nggak bales. Oke. Either yang nge-read doang atau emang nggak bales. Oke. Ini terutama yang luar ya. Oke. Tapi tetap aja 50, Pak. Iya, cuman maksudnya gini, konteksnya gini Pak. Pas kick off episode pertama si Dreamberg itu lumayan rame. Lumayan rame. Gue dan kaget jujur. lumayan rame dan maksudnya lebih ke ini sih, mungkin bukan kuantitinya, lebih ke mungkin orang juga kaget kok bisa. Betul. Ini Drake salah satu respected Iya, iya. name lah di komunitas. Dan kita nggak expect sampai 50 sih. Iya itu. Baik, itu. Dan ya gara-gara itu banyak yang nge-DM juga minta di fitur gitu loh. Oh, ada yang minta di fitur bahkan. Banyak banget, Oh, Pak. banyak Aku ya. juga. Banyak yang NPD ya. Maka minta maaf kalau nggak semua bisa di ini Iya, ya, karena keterbatasan waktu. Masih juga. ada Piala Eropa, guys, tenang Betul, aja. masih ada Piala Eropa. Jadi intinya gitu dan ya most of them memang gue reach out satu. Jadi as simple as gue bikin shortlist juga sih, siapa sih kira-kira yang sebenarnya nggak harus bener-bener directly related to jersey ya. Jadi ya misal orang-orang kayak kalau di Indonesia misal penyanyi, Ya. influencer dan lain-lain tuh gue invite semua. Oke, dan lo berarti pemilihannya memang balik lagi dari knowledge lu plus ya yang lu pikir memang mungkin suka bola aja, nggak harus Betul. kolektor atau berkecimpung di dunia jersey Betul. secara langsung gitu ya. Betul. Oke, yang paling seru atau yang paling berkesan buat lu saat di approach ada nggak, Bay? Paling seru Yang kayak lu nggak nyangka banget ini orang bisa go feature karena kayak mungkin kan lu bilang banyak yang nggak bales, banyak yang ini apakah mungkin yang pertama? Ya mungkin yang pertama Drake tadi ya, Strindberg. Mungkin yang lainnya ya misal Dikara, terus Mas Bilal juga, Bilal Indrajaya, dan ya beberapa big names lainnya lah gitu. Ya itu berarti lu bukan yang kenal dari awal ya? Gue bener-bener approach VDM, Gold Market. Via DM ya? Gitu. Tapi Gold Market tuh juga soalnya secara growth menurut gue bagus banget. Dan followers tuh aja sekarang udah lebih gede nih daripada followers kita. Lumayan. Terus gue lihat juga ada niat dari lu yang memang cukup konsisten. Kayak di Threads juga lu konsisten. Iya. Nah, kita Gue justru mau belajar dari lu nih. Terkait Threads ya, karena gue lihat ya personal account lu sih. memang itu cukup sengaja, aktif. sengaja. Dan Gue nggak mau 2 juta gak sih ininya? 3 juta hari ini. Iya kan, makanya gue harus belajar banyak dari lu sih. Iya, soal tapi nah makanya gue juga mau shout out juga ke lu gitu. Tapi gini, Oke. mungkin pertanyaannya lebih pertama, ini lu punya akun lu pegang sendiri kan? Threads. Iya, Berarti ini Bayu ya? betul. Berarti ini alter ego lu kan? Betul. Sama kayak gue di Culture Kit lah ya? Iya, Nah betul. tapi alasan gue malah di Threads itu nggak mau pakai Culture Kit karena gue takut Bay tadinya. Kenapa? Karena gue mengantisipasi yang kayak sekarang. Apa tuh? Kan udah lumayan banyak hate speech ke gue. Oh. Udah banyak hate comment. Terakhir bahas apa sih? Yang rame, maksudnya yang kontroversi? Yang kontroversi Messi. ada lagi sih, yang paling baru sih yang FIFA sih. FIFA. Yang paling rame itu sebenarnya mungkin ini harus gua simpen buat nanti ya. Tapi kalau yang paling lately banyak hate speech kali ya, bukan yang paling viral. Tapi kalau yang paling hate speech tuh yang ini sih yang gue bilang FIFA itu rada settingan ngasih awardnya ke Rodri. Oke. Iya. Menurut lu? Menurut gua harusnya Messi. Oke. Nah, cuman gue juga cukup menyesal sih guys sekarang menjadi fans Messi. Kenapa? Karena setiap kali gua ngomong fakta, dikiranya belain Messi. Oke. Padahal maksud gua yang gua kasih tau fakta. Iya. Kayak gue sekarang pakai baju Cristiano gitu. Oke. Wah jujur gua no hate at all ke Cristiano.
Tapi kan menurut gua semua perkara ini terjadi memang karena satu ya gelombang online ya, netizen, dan ya Ronaldo ini kan mengeluarkan statement itu kan bukan gua yang atur ya. Ini yang Bukan mana? fans yang atur ya. Ya Ronaldo. banyak. Oke, ya Kayak rentetan kemarin lah ya. ya rentetan Oke. dari kayak dia ketemu Piers Morgan memang salah fansnya kan salah Ya, ya, ya. bukan salah sih ya lebih ke itu kan decision dia. Ya. Ya kan? Ya. Bahkan gua kan juga tahu banyak banget temen gue yang fans MU Mm-mm. yang udah bener-bener militan juga nggak gitu suka. respect sama dia Iya, yang terakhir karena kan, yang interview kedua. dia di Iya, Piers iya. Morgan gitu. Jadi kan gue ngelihat gue ngebuat statement FIFA settingan itu pun lebih karena mungkin menurut gue FIFA juga nggak mungkin lah nggak tahu kalau orang tuh semua bilang anak FIFA, Iya. FIFA Princess dan lain-lain. Oke. Jadi saat Messi di final itu nggak berkutik, Mm-mm. ya kayaknya sah-sah aja buat FIFA kayak ya udahlah, I think Messi is enough gitu loh. Iya. Kayak nggak ada yang perlu dibuktiin lagi ya. Iya. Dan dengan statistik juga kita bisa lihat mungkin Messi atau Mbappe Iya, Messi Mbappe. layak gitu atau Jude Bellingham. Rodri kan setahu gue tidak ada dapat man of the match ya. Seharusnya kalau Iya. correct me if I'm wrong ya. Tapi balik lagi, Iya. layak gak? Layak. Layak. Rodri layak. Tapi apakah ada yang lebih layak? Debatable menurut gue Messi. Betul. Dia umur 39 loh, Bayu. Iya. Dan gue ada juga bikin threads. Lu bayangin Zidane, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo bermain di World Cup yang udah lu nggak kebayang nonton itu. Yang paling gue inget adalah gini, gue kan suka Belanda. Sebenarnya timnas favorit gue tuh Belanda. Oh, Belanda. Belanda. Gue ikut Oke. bokap juga. Oke. Suka Arsenal gara-gara Dennis Bergkamp. Oke. Dennis Bergkamp ya gara-gara Belanda. Cocok sih, cocok. Iya. Zaman bokap kita siapa sih? Marco van Basten. Iya. Ya kan Ruud Gullit dan teman-teman. Dulu eranya sih. Lu bayangin ya, Messi itu hebatnya adalah kalau dianalogiin di 2006, itu Marco van Basten masih main. Iya. Dan Marco van Basten hampir top skor dan Marco van Basten bawa Belanda ke final. Ya logikanya gitu ya. Itu Analoginya. Messi melakukan itu di tahun 2026. Ya kan? Nah, gue dapat hate speech di sana. Katanya Gimana? ya nggak terima lah. Wah, gue dikasih kata-kata yang luar biasa banget lah. Oh, karena lu Karena gue dianggap fans Messi. fans Messi yang nggak terima. Cuman memang jujur, threads gue agak ngasih umpan juga sih. Kayak gue bilang FIFA settingan, simple gitu. Tapi kenapa gue ngelakuin itu kan karena sebenarnya gue juga kasih umpan-umpan juga baik. Kan gue juga perlu tahu mana konteks konten yang bisa rame, mana yang enggak. Benar. Karena ada juga yang gue sekali ngasih tau fakta tentang yang mungkin lo lihat juga tentang penyebaran kenapa Messi dari dipuja jadi dibenci. Iya. Itu gue lumayan nggak tahu ya. Kayak gue dibungkam sih sama platform. Oh, oke. Itu gue 3 kali posting nggak ada yang nyebar sama sekali. Itu lu berarti repost lagi, delete repost. Gue delete post 3 kali nggak nyebar sama sekali. Sedangkan konten-konten gue yang lain, Naik. walaupun nggak ada yang nggak banyak di likes, tapi naik semua. Oke. Nah, makanya Goal Market kan gue lihat juga cukup rajin tuh sebenarnya. Oke. Kalian kan punya style tuh juga menurut gue bagus tuh, copywritingnya gue suka lah. Nah, gue takut kalau Culture Kit gue pakai Culture Kit, Iya. langsung sentimennya ke sana. Paham. Walaupun memang orang tahu juga ya beberapa gue tuh megang kultur gitu. Mm-mm. Nah, kalau balik ke lu nih, nanti mungkin lu tanya gue lagi lah ya kalau Oke. tertarik. Cuman kan hari ini bintangnya lu nih. Lu dengan penyebaran tadi aktivasi lu, terus di threads juga gue liat lu aktif. Itu selalu muncul lah di timeline gue gitu. Lu punya tim khusus atau lu punya strategi atau ada apa khusus gak? Karena kan kita juga sambil nonton bola kan pasti capek. Betul. Lu sambil aktivitas sehari-hari juga, Betul. ya kan? Nah itu ada plan-plan yang tertentu gak sih yang sampai lu tuh cepet banget Oke. naiknya 30 ribuan kan sekarang Iya. followers lu kan? Iya. Itu ada ceritanya nggak, Bay? Sebenarnya kalau bicara marketing in general ya, Hmm. sebenarnya simple as kebanyakan juga sebenarnya kita replicating dari kan-kan luar juga gitu. Apa sih yang lagi trending? Ya maksudnya kita juga perlu shout out juga ke Classic Football Shirts juga ya. Itu kan jadi reference juga lah. Referensi semua pemain jersey. Betul. Terus ya kawan-kawan lain gitu. Jadi idenya adalah melihat dulu apa nih yang bisa kita bahas specifically terkait jersey. Terus gimana cara bisa nge-rebranding itu biar go market banget gitu sih. Dan ya balik lagi ke konten-konten pilar juga gitu loh. Jadi kayak misal kalau kemarin kan bener-bener kita fokusin di top 5. Terus ada juga beberapa konten pilar lain yang kita bener-bener engage ke community. Jadi pertama ada Goal Market Spotlight. Jadi itu Ya, ada juga. gue tuh ngedirect
benar-benar directly DM Pak salah satu. Oke. Pasti minta izin dulu dong. Ya, ya. Boleh nggak Di kita feature. nge-repost ya feature, kita bakal tag kalian kalau gini-gini nih gitu. Terus kalau udah approve baru kita redesign, tambah frame, masukin ke feed Google Market. Sebenarnya idea juga lebih ke buat kasih knowledge juga. Misalnya orang ini pakai jersey apa sih? As simple as that. Terus juga ada content pillar Google Market Spotted. Jadi itu lebih ke orang-orang terkenal banget nih. Misal kalau mungkin lu inget ada beberapa pembalap F1 deh kayak Lewis Hamilton dulu Oh iya, pakai gue tahu. jaket Brazil. Betul. Terus lu Terus feature. ya Pierre Gasly juga tuh. Ya, Pierre Dia kan Gasly. investor salah satu tim kecil di Prancis tuh. Oh, ada ya? Versailles. Iya. Oh, ada ya. Oke. Itu dia investor deh. Gue lupa deh. Investor atau Oh, Gasly ada masuk ke bola ada ya? minor stakeholder atau kalau nggak salah. I see. Berarti kayak LeBron di Liverpool ya? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Iya. Ya, cuman LeBron kan very well known and Iya, cuman Liverpool. ini gitu. niche tim Niche banget ya. Versailles yang jersinya oke banget tuh. Versailles ya. Versailles, Kappa. Ya. Nah, Ya, mungkin kalau yang nggak tahu Versace guys. Versace on the Versailles. floor. Ya, itu kayak Iya, begitu, iya. kayak begitu Betul. bahasanya. Ya. Yang Iya. waktu itu kan Gasly itu kan sekarang di kalau F1 dia di Aduh, F1 gue gak tahu. Nggak terlalu ngikutin ya, Alpine iya. ya kalau nggak salah ya? ya Alpine harusnya bukan ya. guys. Iya, tapi dia kan salah satu yang maksudnya cukup terkenal gitu. Betul, ya. betul. Terkenal. Nah, lanjut terus. Jadi revolving around that sih gitu. Jadi ada Google Market News juga buat ya kita keep update beberapa latest. Dan itu semua lu yang pikirin sendiri. Mostly. Iya sebenarnya itu bisa achievable juga karena bantuan AI juga. Gue Oke, actively pakai cloud Pak. Iya. Itu bener-bener really Dan wajar helpful. sekali, betul. Really helpful banget karena jadinya enaknya pakai cloud ya mungkin sharing dikit terkait AI ya. Apa namanya? Gue itu bisa bikin kita itu bisa bikin apa aja Pak dari cloud. Nah kalau misalnya terkait Google Market, gue bisa bikin Google Market content schedule dari situ. Oke. Jadi itu benar-benar tailored Oke, berarti lu memanfaatkan Spesifik. teknologi. baik lagi teknologi dan juga baik lagi tergantung dari reference juga. Nah reference gue mungkin ya reference lu juga mungkin Soccer Bible Ya, dan Footy Headlines Betul. dan lain-lain. Versus ya, ya, juga Mundial ya. India, Copa 90. Copa 90. Banyak lah. Betul. Gitu sih. Oke, berarti biasanya nih, Bay. Kalau lu udah bekerja sampai sekeras itu, sampai kan semua mostly lu kan. Ya, Biasa pasti lu lapar, Bay. betul. Ya kan? Betul. Kalau lapar, nah kita kan ijo-ijo nih, Bay. Goal Market sama Ijo-ijo. Culture Kit. Ada yang Betul. ijo-ijo juga, Bay, hari ini, Bay. Apa tuh ijo-ijo tuh? Ada Grab Dine Out. Grab that out. Apa tuh Jadi- bro, kalau boleh tahu? Nah, Grab Dine Out itu teman-teman ya. Jadi mungkin Bayu juga tadi nanya gua nih, Iya. karena mungkin yang kebanyakan tahu Grabnya doang. Grab food, Tapi ya. sebenarnya kalau teman-teman udah perhatiin, Grab Dine Out ini bahkan udah menjadi sponsor Culture Kit pas event di Nobar Final Piala Dunia kemarin. Oke. Ya jadi Grab Dine Out ini tuh sebenarnya bisa kalian pakai langsung saat kalian pergi jalan-jalan ke mall atau ke restorannya, dan restoran itu tinggal kalian klik di Grab Dine Out. Nanti langsung keluar diskon voucher yang up to 30%, Bay. Jadi the voucher ya. Betul. Jadi Grab itu nggak cuman buat di take away, tapi saat lagi makan di tempat, kita juga bisa manfaatin Grab punya voucher diskon. Langsung aja dipakai guys di Ya, apps-nya ya. itulah Grab Dine Out. Luar biasa. Jadi gua kemarin pas lagi nobar final, Bay. Hmm. Kita Di mana sih? kita waktu itu di Little League. Oh, Little Kemarin di Little League. Oke. Satu lagi ada juga, tapi di Taman Barito. Jadi kita ada Iya, 2 tempat. oke. Cuman sama Grab di Little League, dan semua komunitas yang diundang Culture Kit dan teman-teman yang datang on the spot pun itu semuanya pakai Grab Dine Out. Oke. Jadi makannya bener-bener hemat. Padahal kita Hemat banget belanja ya. cukup banyak Oke. gitu. Dan gue sendiri juga tanya sama istri gue kan. Ternyata tanpa gue tahu dia selalu pakai Grab Dine Out. Oke. Karena kan gue taunya bayar doang. Iya. Ya kan? Gue kayak oh ya udah segini. Ternyata dia pakai Grab Dine Out. Lumayan tuh promonya berarti. Ya? Lumayan banget karena bener-bener sampai up to 30%. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba langsung aja, Langsung tinggal aja, download guys. Grab. Ya kan? Karena nonton bola Betul. kalau nggak makan nggak seru. Nggak mungkin nggak Ya mau. nggak? Dan kalian bisa cari tempat-tempat restoran seru buat nongkrong ngomongin bola. Udah itu langsung pakai Grab Dine Out-nya. Langsung aja guys. Gokil. Oke, bye. Lanjut ke Piala Dunia dulu deh. Oke. Ya, buka. karena tadi kita udah ngomongin karena Piala Dunia ini bisa merangkum banyak hal ya. Nah, ngomongin threads gitu. Oke. Lu melihat nggak sih kalau maksudnya zaman sekarang ini secara algo juga serem ya? Betul. Mungkin kita lihat Piala Dunia ini kan banyak banget hoax atau misinformation yang ada, ya kan? Buat seller yang jual jersey juga kan gua rasa gue pernah lihat soalnya
ada yang mungkin bad campaigning seller. Jadi kalau kita ngomongin sosmed as a whole, ya Oke. mungkin Threads, Instagram, X gitu. Lu udah pernah belum sih mengalami hal-hal kurang mengenakan? Karena kan goal market ini kan juga balik lagi followersnya udah gede, trustable juga, terus kalian bahkan juga udah transaksi sampai luar. Iya. Setahu gue juga lu lagi build website ya, Iya, ya kan? website Dan itu aktif. menurut gue juga sangat gue dukung karena mungkin zaman sekarang untuk pembelian ke luar negeri Heeh, pasti lebih enak dari website langsung. betul. Ya enggak? Ya kita sendiri mungkin juga udah agak males ya sama beberapa kesulitan yang kita hadapi belakangan, Iya, iya, terutama yang online. betul. Nah, ada nggak yang bisa di-share? Kayak tentang kengerian dari sosial media ini sekarang gitu. Ya mungkin balik lagi ya, namanya sosial media, terus algoritma juga ya. Itu ya intinya harus lebih hati-hati aja sih dalam menggunakan itu. Dan kalau misalnya terkait global market, gue sih prinsipnya gimana cara gue bisa menjaga hubungan baik lah dengan semua stakeholder di komunitas ini. Baik misalnya dengan ya media atau pemegang community kayak misalnya Culture Kit atau Jersey Forum juga shout out. Dan juga kita banyak ya seller, buyer, kolektor. Jadi kalau dari gue lebih ke gimana cara manage hubungan baik aja sih. Cuman ya sebenarnya gue cuma mendengar desas-desus doang. Desas-desus. Dulu. Berarti tidak terbukti apa gimana nih? Ya dengar overheard aja gitu. Overheard. Maksudnya ya lu tau lah. Maksudnya Kita harus bikin overheard jersey. overheard jersey bikin lagi. Lumayan seru tuh Iya, kayaknya seru tuh. ya? Kan Iya, ada akalnya kan cuman quotes doang Nggak kan. tahu gue, ada ya? Enggak, maksud gue overheard Overheard yang lain lain kan? Iya, ada. ya, kita bikin overheard jersey, Itu Pak. seru sih, kayaknya seru sih. Kayaknya banyak yang bolos ya. Ntar. Iya. Cuman as simple as ini bro. Jadi ya lu ngerti gak sih Global Market kan anak baru gitu loh. Oh, gitu. 2020-an. Maksudnya ya mungkin lebih ke ya tak kenal sama kata sayang aja. Jadi mungkin Belum kenal aja ya. ya ada beberapa yang belum kenal. Terus kayak apa sih gini. Tiba-tiba jadi kayak Lamine Yamal kan. Mungkin kayak Tiba gitu. des ke atas Iya, gitu kan. Messi terganggu mungkin. Bener, Cuman Ronaldo terganggu Betul. Pak. Iya. Cuma maksudnya ya gue sih baik-baik aja sih sekarang ya. Maksudnya udah kenal, ya cukup kenal semua. Betul. Jadi ya fan-fan aja sih sekarang. Fan-fan ya. Tapi berarti lu belum menerima hate speech aneh-aneh ya? Ada aja deh tapi ya. So far alhamdulillah belum ya? sih. Nah Belum itu ya apa sih. mungkin gue tidak boleh pakai alter ego pribadi mungkin ya. Mungkin, Karena Culture Kit gimana? juga sebenarnya ada aja. Satu Oke. dua ya, maksudnya ada, tapi kalau ke personal tuh kayak memang lebih mengerikan sih. Oh personal lebih ngeri sih. Iya, jadi yang tadi lu tanya gue, Threads itu ya ini mungkin gue baru perdana gue spill ya. Gue tuh ada satu Threads yang gue sengaja untuk kasih info yang sebenarnya editan. Yang mana tuh ya? Yang paling rame, yang paling viral dari Threads gue, yaitu yang iklan Garmin. Jadi kalau lu perhatiin, gue ada ngepost iklan Garmin yang waktu Scaloni. Oke. Itu nggak pernah ada heart rate 180 di dia punya tuh nggak Oh pernah itu ada. nggak ada? Nggak ada. Serius? Karena sebenarnya nggak masuk akal juga Pak. 180 diem itu lu Diem, ngeri iya. banget. Oke. Tapi itu pas gua cari tahu ternyata lumayan nyebar banget. Tapi di X. Dan Tapi lu di Threads kan? nah gue di Threads. Nah Oke. sebenarnya hal pertama yang gue lakukan adalah gue double check. Di Garmin pasti ada dong kalau itu bener. Iya. Tapi nggak ada. Sama sekali nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya sekarang masih open to discuss ya. Ini benar atau enggak. Cuman sejauh gue mencari itu nggak ada. Oke. Tapi Garmin memanfaatkan momen itu, atau mungkin ada orang yang memanfaatkan aja, belum tentu orang Garmin. Karena kalau orang Garmin kayaknya nggak mungkin. Oh. Kan ada license mungkin ya, kayak lu profesional gitu loh. Iya. Terus gue kayak, ini lucu nih. Coba gue masukin Threads, gue tulis tanpa gue kasih tau ini asli loh. Gue cuma berkomentar aja, beropini tentang marketing yang jenius ini. Tapi ada fotonya nggak sih? Ada fotonya, tapi kan itu kan foto Scaloni tinggal ditempel Pak 180-nya. Pakai Oh, AI gampang banget lah. Oke. Terus kasih logo Garmin, maksudnya all done. Iya. Itu gue kayak yang view sampai Berapa tuh? ratusan ribu. Oke. Kayaknya kalau nggak salah sempet hampir 800 ribuan sendiri. Yang likes, kalau untuk ukuran platform lain sih mungkin nggak rame ya. Tapi buat gue rame. Kayak yang likes itu sampai 5 ribuan, 6 ribuan. Terus yang komen, yang repost, yang share juga banyak banget. Tapi itu yang paling rame, yang berhari-hari. Sampai sekarang aja masih ada yang like atau komen. Tapi ramenya di X. Di Threads. Oke. Jadi kan gue liat di X, gue ambil ke Threads. Nah, Oke. poin gue adalah Iya. itu sebenarnya adalah info yang itu adalah promosi yang tidak ada. Iya. Tapi karena mungkin gue yang post,
terus gue sampaikannya baik, Iya, iya, dipikir beneran. Lu bayangin ngerinya kayak apa tuh. iya sih. Jadi gue bilang didik anak itu sekarang susah pak. Iya, iya. Kita tekan dia sesuai dengan yang kita mau, katanya doktrin. Iya. Kita serahkan mereka sesuai dengan kebebasan. Nggak peduli. Dibilang Bukan nggak masalah nggak peduli, peduli. kita nggak tahu itu benar atau salah yang Iya, mereka lihat. Iya, benar. Jadi bayangin sengeri apa kalau kita nggak Iya, bisa pakai sosial media ini dengan bijak. Misinformation banyak banget sih. Betul. Betul. Dan apalagi kalau ngomongin ya kemarin yang rame kan masalah Argentina, Yang ini ya. masalah ya Ronaldo, Portugal Iya, ya kan. iya. Itu kan yang selalu rame. Mm-mm. Nah, satu yang rame juga dan gue mau nanya lu juga nih sebagai Apa nih? fans Inggris. Bahasa Inggris. Nah, fans Inggris ngelihat lawan Argentina tuh ada yang unek-unek yang mau dikeluarkan nggak? Karena gue juga punya satu cerita unik nih dari match kemarin pas gue nobar kebetulan sama Yang semi, oke. salah satu bos yang lagi duduk kesini juga. Oh, oke. Nah, itu lu ada pandangan nggak dari match Argentina lawan Inggris? Oke. BTW fun fact kan gue juga ikut tuh. Mm-mm. Cuma gue balik duluan. Untuk Iya, gue menghindari tadi lu tahu. Gue balik duluan, gue udah bilang ke Farid. Iya. Red gue balik Gue duluan kayak, gue tau lu dukung Inggris kan, kayak waduh Iya, mana nih? Lebih ke ini Pak, gue takut rusuh aja Iya sih, sebenarnya. bener sih, Karena lumayan mayoritas Inggris ya. Walaupun mayoritas Inggris ya. Mayoritas Inggris betul. Dan kan gue juga bawa jersey banyak ya, Iyalah, maksudnya biar serem aman banget lah sih. loading outnya Betul. gitu loh. Gue balik duluan, cuman kalau misalnya terkait match itu lebih ke ya udah itu Inggris sih, kayak Inggris banget Inggris. sih, Inggris Parah ya. banget sih. Oke, Maksudnya oke. tipikal kan sebenarnya ya yang banyak dibahas adalah gimana kan dari Southgate ke Tuchel kan, gimana caranya nggak mengulangi kesalahan-kesalahan sama pas sama Southgate kemarin. Salah satunya mungkin yang bisa di highlight itu pas final Euro 2021 Oke. lawan Italia. Itali. Karena itu udah ngelit duluan, Ya. lu di home sendiri Wembley. Iya, iya. Maksudnya masalah nih, lu ngelit duluan dan itu menit 2, tapi approach-nya langsung defensif banget. Iya, English iya. kan agak kurang rasional. Betul, Dalam artian betul. waktu masih panjang nih, Iya, iya. gitu. Dan itu terjadi lagi pas kemarin lawan Argen. Oke. Dari ball possession aja kan kalau nggak salah, Sebenarnya di awal masih menang Inggris. maksud gue habis nyetak gol ya. Oh, bisa gol enggak Abis ya? Gordon. Jauh, Itu jauh. jauh banget, gila. Langsung jomplang. Jadi maksud gue ya apa namanya, ya emang kesalahan dari Ini gue tuh sambil Jadi- mau nyari ini nih, Bay. Apa tuh? Jadi gue takut salah nama. ah, Pelatih timnas Inggris wanita Sarina Wiegman. Ya, kenapa Sarina? Ya, gue suka lupa nama depannya. Padahal gampang ya Sarina. Legend tuh, Legend banget. juara Euro. Dan dia tuh keluarin statement yang ternyata mendukung opini gembel gue. Jadi gue Terkait? punya opini terkait match Argentina Inggris. Apa? Jadi gue kan ya gue nontonin banget lah hampir semua match-match penting di Piala Dunia. Salah satu yang sangat membekas di gue adalah Jepang lawan Brazil. Oke, kenapa tuh? Gue punya opini kalau Jepang itu waktu udah unggul lawan Brazil. Satu, ini mungkin udah popular opinion ya. Kurang berani main jorok. Ya, Kedua, Jepang tuh bertahan terlalu dalam. oke. Kayak ya 1-0 tuh nggak aman. Even mereka punya pengalaman 2-0 di comeback 3-2 lawan Belgia. Masih nggak belajar tuh. Hmm. Dan gue lihat kemarin waktu Inggris lawan Argen itu polanya sama persis. Ya. 1-0 keteken bertahan. Hmm. Gue bilang, kok gue yang bodoh ini aja merasa ini salah. Masa Tuchel nggak bisa berpikir seperti itu? Kenapa Tuchel nggak suruh pemainnya lebih berani, Ya. lebih neken maju, atau seenggaknya kalau dapat bola, jangan kayak Bellingham tuh. Gue ingat banget di menit keberapa, Kenapa? dapat kesempatan counter, bukannya bolanya dibawa ke samping untuk mungkin gain back possession, ngelebar dulu, Langsung buang suruh ya? temen, bukan masalah langsung buang pak, ke depan bahkan dia berusaha nge-shoot. Oh ya. Gue paham, mungkin kita kan nonton ya, Hmm. tapi masa nggak ada arahan seperti itu? Kalau gua yang bodoh aja mengerti. Oke. Sampai pada akhirnya dia masukin Dan Burn dan lain-lain karena memang sudah bertahan kan. Ya. Ternyata kata si Sarina Wiegman nggak begitu. Hmm. Ternyata katanya Tuchel sudah meminta pemain Inggris untuk nggak bermain bertahan seperti itu. Tetap Hmm. main kayak biasa, seenggaknya berusaha menyerang, berusaha ngisi overload tengah, tapi nggak bisa. Ya. Karena secara insting, secara naluri ya, pemain Inggris Mau ngedefense ngedefense, leadnya di mereka kan? ngelit di mereka, dan Ya, mereka ya, juga ya. mungkin ngelihat waktu udah kayak, oh dikit lagi nih. Hmm. Masalahnya lawannya alien pak. Iya. X factornya itu loh yang susah. Iya. Mungkin tanpa Messi nggak bisa sih memang. Tapi kan balik lagi lawan Italia juga ujung-ujungnya 1-1 sampai Iya. penalti. Iya. Lawan Spanyol udah 1-1. Gue inget banget loh gol terakhir
final Piala Eropa 2024. Ah, Karena Pickford cukup panik, oper ke Gehi, long ball ke Harry Kane yang belum siap. iya. Akhirnya counter dan 2-1. Walaupun mungkin ada pendapat kayak ya nggak hoki juga lah Inggris karena Dani Olmo clearance di Iya. ya tapi kan tetap it's football, small margin. Nah, jadi si Wickman bilang pemain Inggris ini mentally belum in the right place atau mungkin physically juga udah capek. Iya bisa buat sih. Ya kan? Jadi kan soalnya teman gue nanya waktu itu sebelah bos nih, teman gue nanya, "Nol, kalau masa Tuchel nggak tahu sih? Kalau kita bisa berpikir seperti ini, masa Tuchel nggak tahu sih? Masuk akal dong." Masuk akal sih. Jadi makanya bola tuh nggak segampang itu. Benar. Dan sebenarnya kalau dilihat dari perspektif lain ya, ya mungkin dari perspektif pelatih, kita kan juga nggak tahu apa yang perspektif pelatih seperti apa. Apalagi lu di lapangan. Ya kita hanya bisa menduga-duga lah. Exactly. Iya. Apalagi di lapangan, masa pressure dia. Betul. Masa kalau let's say ya emang decision Tuchel untuk Bertahan. pure defense, Iya. ya mungkin ya, Kalau berhasil menjadi master class kan. itu dia. Kalau gagal Baik lagi. dibilangnya Baik lu nggak lagi. punya mental. Nah makanya tapi gue melihat nih ya yang kayak begini itu tuh yang pemahaman yang pasti semua orang nggak bisa punya ya Bay ya. Tapi netizen 62 tuh nggak nyampe sih. Susah sih. Susah Pak. harus kita akuin mereka memang nggak nyampe. Jadi pemahaman buat mereka itu A ya A, B ya B. Karena banyak banget gue punya teman satu circle gue yang even tanpa gue sangka kemakan banget sama hoax-hoax yang ada. Baik itu tentang misalnya Argentina paling gampang lah, atau tentang misalnya timnas Jepang yang katanya berberes cuman buat pencitraan. Ya which is benar ataupun salah itu nomor sekian. Tapi lebih ke kok bisa mereka sekali dapat info langsung ditranslate-nya kayak oh this is the truth. Ya kan, apalagi yang ya sebenarnya memang paling lucu adalah fans-fansnya baju ini ya. Kayak mereka tuh menurut gue udah di tahap antara denial atau beneran nggak ngerti aja. Karena sebenarnya buat gue sih nggak tau buat lu ya, mungkin abis ini lu boleh kasih tau stance lu tentang dua orang ini. Kalau buat gue it's never a debate sebenarnya. Buat kita yang benar-benar nonton bola nggak pernah ada debat sih. Piala Dunia 2022 tuh cuman kayak penasbihan doang. Dan kalau kita ngelihat dari segi presentasi juara dan lain-lain ya, sebagai yang mendukung Messi pun gue sangat bersyukur mereka juaranya di 2022. Itu aura farming coy. Ya lu lihatlah presentasinya. Malam di Qatar dijubahin, diangkat, diarak. Kemarin mah kayak juara, menurut gue kayak juara Piala Club World Cup. Walaupun keren. Maksudnya kayak banyak banget foto-foto dan dokumentasi yang keren, tapi kayak siang. Terus ya Donald Trump juga nggak jelas banget, ya kan? Cuman kayak secara penasbihan seorang GOAT, 2022 is the best, man. Sebenarnya aura yang pas ya itu sih yang ada. Oh aura banget, man. Aura sih. Kayak fotonya Pas gelap, banget. kontras. Dan dia diangkat. doang lagi. Dia doang. Maksud gue nggak ada yang lebih keren dari itu, ya kan? Nah kalau dari lu nih, mungkin buat nutup deh biar kita dapat hook yang asik gitu. Ditutup oleh GOAT ya. Ditutup oleh GOAT debate sedikit. Messi, Cristiano. Menurut lu stance lu apa? Ya lu boleh berkomentar banyak hal juga lah. Pertama gue bersyukur gue netral. Jadi gue sebenarnya nggak ada tendensi ke salah satu ya. Cuma Lebih suka siapa? Masa nggak ada sih? Lebih prefer gitu loh. Messi sih. Messi, oke. Cuman lebih ke dalam hal ya mengakui bahwa emang secara God given talent emang itu gila sih. Di luar nalar sih. Maksudnya Masuk akal ya? nggak masuk akal. Iya. Bener-bener nggak masuk akal gitu loh. Cuman di satu sisi gue bener-bener nge-appreciate Ronaldo juga. Karena Ronaldo itu sebenarnya ngasih harapan Pak. Betul. Ke manusia-manusia seperti Manusia-manusia seperti kita bahwa ya lu dengan kerja keras bisa seperti itu. bisa seperti itu. Walaupun Messi juga kerja keras. Walaupun pastinya. betul, walaupun kita juga nggak bisa menulify bahwa Messi nggak kerja keras, itu nggak mungkin juga gitu. Cuman fakta bahwa talentnya itu gila banget, Betul. itu something yang kita nggak semua orang dapat Ya, kan. gritnya lah ya. Betul. Nah, meanwhile kalau dari Ronaldo kita bisa benar-benar belajar lah hard workingnya dia gitu loh. Itu yang sebenarnya ngasih harapan buat kita. Itu sih sebenarnya. Cuman memang ya secara kalau gue debate ya obviously sih mungkin bisa dibilang udah berakhir bertahun-tahun yang lalu. Messi sih. Iya. Ini cari aman guys, takut diserang. Tapi gue balik lagi shout out ya, gue ke semua fans Ronaldo dan semua fans-fans yang mungkin menganggap Ronaldo Nazario GOAT atau Zinedine Zidane atau Ronaldinho kakak ya, you name it lah. Bahkan ada yang bilang GOAT gue Frank Lampard gitu, bebas. Boleh. Tapi kalau namanya greatest of all time harusnya kan ya satu
Satu, betul. Which is menurut gue tuh lebih cocok kalau idola gua itu Cristiano Ronaldo. Nah, ya. Jadi gue merasa dia pemain terbaik buat gua. Nah kalau lu punya konteks seperti itu, gue nggak ada masalah karena gue menghargai semua opini. Ya. Makanya gue bilang gue sekarang nyesel jadi orang yang selama ini mengglorify Messi. Karena kesannya gue ngebelain. Oke. Padahal dulu waktu dia gagal di final dari 2014 sampai 2016 sampai pensiun, gue tetap merasa dia sudah GOAT. Karena sebutan GOAT ini didapatkan Messi semenjak dia muda. Iya sih. Bukan waktu sekarang baru dikasih GOAT kan. Menurut Begitupun lu Cristiano. Tahun berapa? Turning Apa? pointnya kayak oke, ini bisa dianggap good nih. Messi. Messi. Specifically Messi. Dari 2013 performance. sih. Waktu dia 91 gol. Oh, Karena itu iya, adalah iya. Messi yang juga secara physically nggak prime, kayak agak gemuk. Iya. Terus, nah ini mungkin penutup ya guys ya. Jadi lu kan penggemar Inggris nih. Jadi kita ada Iya. bahas sedikit Harry Kane. Oke. Jadi ini fun fact. Harry Kane itu musim ini kan menjadi pencetak gol terbanyak. 70 berapa ya? 73. Pokoknya di bawah Messi 1 dong kan? Di bawah Messi ya jadi Messi peringkat 1. 91. 91. Tapi 91 itu tuh 1 tahun. Iya, 1 tahun. Kalau satu musim 83, Pak. Oh, berarti lebih Nah, tipis lagi dong. jadi sebenarnya. gini, ini adalah salah satu yang menurut gue bisa ngebuat mungkin orang-orang akan susah ngedebat Messi. Jadi kalau satu musim Messi itu 83 gol. Correct me if I'm wrong, 36 atau 38 assist Oke. dalam satu musim. Iya. Dua-duanya dipegang Messi. Terbanyak ya. Terbanyak. Musim 2012-2013. Ya. Musim ini yang mengejar rekor gol adalah Harry Kane. Harry Kane. 73 gol. 3. Yang mengejar rekor assist adalah Olise. Olise. 32 atau 34 I think. Pokoknya beda tipis banget. Ya. Problemnya adalah ini dua orang berbeda ngejar satu orang. Itu dia. Exactly. Dua orang ini yang satu gol satu assist kan? Betul. Berarti nggak dua-duanya kan? Benar. Messi dua-duanya kan? Ya, itu gila sih. Sebentar. Bentar Pak, belum Pak. Oh, belum. Ini tahun berapa? 2026. Ya. Ada klub World Cup, pertandingan banyak banget, Iya, di World Cup. new format Liga Champions, ada Piala Dunia. 12-13. Nggak ada apa-apa. Copa nggak ada ya? Nggak ada apa-apa. Copa nggak ada? Format lama Yes. dan Messi melakukan itu dalam satu musim. Jadi Iya, bukan yes. kayak asisnya tahun berapa, golnya tahun berapa, enggak, itu satu musim. Secara rasio juga. Jadi lu bisa bayangin sesinting apa manusia yang namanya Lionel Messi ini. Ini orang gila banget, Gila. ya kan? Gue bener-bener respect, gue bahkan mau baju. Lu kalau ada nih Ronaldo 7 MU tahun pertama 2003 long sleeve gue mau. Oh, yang debut ya? Debut, gue akan dengan bangga pakai itu ke mall, gue akan dengan bangga pakai itu, tapi ya gue gak akan bilang gue fans MU ya. Oke. Tapi gue mau, padahal gue fans Arsenal dan gue benci banget sama MU. Tapi itu baju keren banget, karena kenapa? Gue pertama kali lihat Ronaldo muncul di MU, abis dia lawan Sporting itu, gue juga ngerasa kayak gila ini orang keren banget. Iya. Kan dulu gue berarti 2003 gue umur 10 Pak. Iya. Gue nonton anak umur 18 kayak begitu. Ya itu koko idaman banget lah. Iya. Keren kan Ronaldo kan? Nah jadi kayak gue no hate, cuman memang ya zamannya sekarang membuat kita jadi harus berdebat bahkan sama orang-orang yang nggak tahu truthnya seperti apa. Benar. And that's very sad gitu loh. Ya, jadi ya balik lagi ya, kalau mau jualan baju kan juga lakunya Messi Ronaldo kan? Sebenarnya ya. Kan MU ya kan, MU. Portugal, Argen, Beckham juga. Beckham, ya. ya kan. Nah jadi ya maksud gue semua ada masanya, tapi ya hati-hati aja sih zaman sekarang dalam memilah-milah apa yang diomongin. Bahkan yang kita omongin hari ini nih, kalau kalian juga nggak percaya, ya kalian bisa cross check karena bisa aja kita juga keselip. Betul. Ini nggak kayak tadi angka-angka itu kan bisa aja keselip beda 1-2 Ya. gol ya nggak, kita bisa salah. Ya. Tapi mungkin secara konteks overall itu ya kita nggak mungkin ngomongin yang hoax kan. Yes. Gitu ya. Terakhir Bay, sebelum kita tutup bener-bener terakhir. Kedepannya Goal Market ada apa aja plannya? Oke. Dan ya mungkin ya kalau dari lu pribadi juga kalau ada yang mau dipromosi-promosiin silahkan. Oke. Kedepannya ya kita sebenarnya balik lagi ke misi utamanya, yaitu bukan cuman jualan jersey ya. Mm-mm. Kita benar pengen nge-cultivate the culture juga. Jadi ya bareng-bareng stakeholder di komunitas inilah, kayak misalnya Culture Kit, Jersey Forum, seller-seller lainnya, kemudian kolektor-kolektor. Jadi gimana cara kita bisa bikin ini sustain. Itu satu. Dan ya kedua, kita juga emang pengen aktifin di website sih. Oke. Tuh. Jadi Soon lah ya. udah di jalan sih. Oh, di jalan? Udah jalan. Oke. Jadi kita emang sekarang lagi benar-benar ngarahin bayar-bayar via website, Via website, instead of oke. e-commerce gitu sih. Oke, berarti udah itu aja ya. Itu aja sih. Oke, siap. Bayu, thank you banyak udah jadi you, teman Bro. ngobrol hari ini.
Kita see you di lapangan mungkin ya. Boleh. Biar sekali-sekali Gue main mau lawan. ngetes lu kan kiper kan? Ya, benar-benar mau dites nih gue. Oke, thank you Bayu ya. Thank you, Nol. Thank you.